Apakah yang perlu dilakukan jika telah meminta maaf atas kesalahan melukakan hati seseorang tapi dia enggan memaafkan? Apakah hukum takhbib? Adakah sah dan bahagia perkahwinan dengan seorang yang menceraikan istrinya karena orang yang menjadi punca keretakan itu? Bagaimanakah menasihati suami yang terpengaruh dengan cinta hingga mengabaikan istrinya sampai kepada satu syaitan yang lapor kepada iblis, saya berhasil memisahkan dua orang pasangan. Ini mari beside me gitu. Duduk sebelahnya iblis. Amin, Allahumma amin. Sebelum saya serahkan mikrofon untuk diakhiri dengan doa oleh Muhammad, ada beberapa soalan. Apakah yang perlu dilakukan jika telah meminta maaf atas kesalahan melukakan hati seseorang tapi dia enggan memaafkan? Orang yang enggan memaafkan adalah orang yang enggan untuk mendapat kemuliaan dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada orang yang mahu memaafkan orang yang bersalah. Ma zadallahu bi'abdin afwan illa izza atau kama qala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada hamba yang memberi maaf kecuali izzah, kecuali kemuliaan. Jadi kalau orang itu dengan memberi maaf akan diangkat kemuliaannya oleh Allah. Kalau dia enggan memaafkan, maka seakan-akan dia enggan untuk diangkat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jadilah seseorang yang mengambil sebahagian daripada sifatnya Allah, yaitu sifat memaafkan. Nama Allah Al-Afu, yang maha memberi maaf. Orang yang banyak memaafkan orang lain, dia adalah orang yang berpeluang untuk mendapatkan daripada sifat maafnya Allah Subhanahu wa taala. Ambillah peluang untuk memaafkan orang lain untuk kita mendapat maaf dari Allah, karena sesungguhnya sifat maaf dari Allah jauh lebih besar daripada maaf yang kita berikan kepada orang lain. Bagi yang bersalah untuk meminta maaf, jangan putus asa untuk meminta maaf. Mungkin hari ini enggan memaafkan, mungkin esok terbuka hati. Jangan hari ini minta maaf tadi kasih, oke lah, aku tak minta maaf, jangan merajuk pula, Anda yang bersalah. Apakah hukum takhbib? Adakah sah dan bahagia perkahwinan dengan seorang yang menceraikan istrinya karena orang yang menjadi punca keretakan itu? Bagaimanakah menasihati suami yang terpengaruh dengan cinta hingga mengabaikan istrinya? Ada beberapa pendapat ulama mengenai takhbib. Takhbib ini upaya untuk menceraikan seseorang itu, menceraikan istrinya untuk kawin dengan perempuan lain. Dari segi perbuatan itu haram sepakat ulama, bahkan dia termasuk dosa besar karena ia menyerupai perbuatannya iblis. Menyerupai perbuatannya iblis. Pada apa menyerupai perbuatan iblis? Pada upaya untuk memutuskan ikatan yang ada antara seorang dengan orang lain. Dan di antara perbuatan iblis itu adalah memutuskan perhubungan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, iblis ini ada meeting dengan iblis-iblis cilik, syaitan-syaitan yang kecil, meeting di tengah-tengah lautan. Nanti dalam meeting itu laporan, iblis ada follow up dengan syaitan-syaitan yang diberi arahan, dipantau oleh iblis. Datang syaitan bagi tahu kepada, apa kamu buat? Kata iblis. Katanya, aku berhasil berjaya menjadikan si fulan itu tak salat. Belum apa-apa lagi. Padahal sudah berjaya menjadikan orang malas untuk salat. Belum cukup hebatnya. La haula wala quwwata illa billah. Nanti dia ada orang lain bagi tahu kepada orang yang tak salat tu, bagi nasihat apa semua, nanti dia salat. Kamu mengganggu, kurang memberangsangkan.
Tengok si fulan lagi dia buat hal, belum apa-apa. Sampai kepada satu syaitan yang lapor kepada iblis, saya berhasil memisahkan dua orang pasangan. Ini, mari. Beside me, gitu. Duduk sebelahnya iblis. Apa sebab? Berjaya memisahkan dua orang yang berpasangan. Baik itu pasangan suami istri, baik itu pasangan persahabatan, baik itu pasangan orang tua dengan anak. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan tentang ilmu sihir yang dilakukan oleh syaitan dan dituduhkan bahwasanya Nabi Sulaiman yang mengajarkan sihir. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dalam ayat Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan Sulaiman bukan kafir, syaitan yang kafir. Apa sebabnya? Sebab mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Adapun dua malaikat Harut dan Marut yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar ilmu sihir dan mengajarkan kepada orang lain untuk memberitahukan ilmu sihir berbahaya, ilmu sihir tak elok. Ini ilmu sihir kandungannya yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ini ilmu sihir dapat memisahkan pasangan dengan pasangannya. Kata ahli tafsir mengatakan kesan daripada ilmu sihir ini banyak. Tapi kenapa spesifik daripada ayat ini yang diceritakan kesan itu tentang ilmu sihir memisahkan dua orang yang berpasangan, kalau bukan merujuk bahwasanya matlamat utama syaitan dalam mengganggu manusia adalah memecahkan hubungan. Paham dong? Jadi orang yang melakukan takhbib untuk memecahkan hubungan suami istri dengan pihak ketiga, ini perbuatan menyerupai perbuatannya iblis, perbuatan syaitan yang memisahkan perhubungan satu dengan yang lainnya. Apakah hukum pernikahannya? Ada dua pendapat ulama. Satu mengatakan bahwasanya pernikahannya tetap sah bila syarat-syarat pernikahan dipenuhi, walaupun takhbibnya haram dan dosa besar. Pendapat yang kedua mengatakan hatta pernikahannya pun tidak sah, karena dimaksudkan dengan memisahkan suami istri untuk kawin dengan yang lainnya. Kalau itu daripada perbuatan sengaja pihak ketiga itu yang ingin meminta kepada si lelaki untuk ceraikan istrinya untuk kawin dengan dirinya atau sebat.